Jujur capek nggak sih lihat ekosistem tech sekarang? Maksud gua, tiap minggu kayaknya ada aja framework JavaScript baru yang rilis. Terus, teman-teman yang main Rust masih pada sibuk berantem sama borrow checker sampai jam 2 pagi. Literally bikin pusing. Gini loh, di tahun 2026 ini, teknologi makin kompleks, arsitektur makin demanding, tapi anehnya ada satu bahasa yang dari dulu sampai sekarang tetap boring. Yes, and I mean boring in a very good way. So, halo teman-teman semua, welcome back di channel Developer Gen Millennial. Buat kalian yang baru mampir, kenalin gue Firman, senior backend engineer yang sehari-hari ngurusin microservices pakai Go. Hari ini kita bakal ngobrolin santai soal realita dan peluang jadi golang developer di tahun 2026. Basically, kita bakal bedah kenapa bahasa kesayangan maskot Gopher ini masih jadi rajanya backend cloud native dan gimana nasib kita di tengah gempuran AI coding assistant yang makin gila. Let's dive in. Bahas soal state of Go tahun ini, we have to talk about Go versi 1,28. Teman-teman yang udah update pasti ngerasain banget magicnya. Basically, tim Go Core akhirnya ngerilis Arena Allocator V2 yang udah stabil. Kalian tahu kan dulu kita sering banget komplain soal overhead garbage collector pas lagi ngehandle throughput tinggi. Nah, di Go 1,28 ini, alokasi memori buat objek lifecycle pendek itu literally zero GC latency. Gue sempet ngetes di production and guess what? CPU usage turun hampir 15% tanpa kita perlu ubah arsitektur sama sekali. Ngopi dulu bro. Selain itu, yang bikin gue excited adalah native support buat protokol web transport dan HTTP 3 yang makin seamless langsung dari standard library-nya. Nggak perlu lagi tuh narik-narik third party package yang maintenance-nya kadang di ghosting sama autornya. Tapi ya tetap aja sih, secanggih-canggihnya Go 1,28 di tahun 2026, kalau kalian nulis code, tetap harus ngetik if r not equal to nil 500 kali sehari. It's a feature, not a bug guys. Setidaknya compiler errornya sekarang udah diinjeksi sama AI diagnostik. Jadi ngasih saran, bang, pointernya nil tuh. Lu lupa initialize struct-nya kan? Hahaha. Ngomong-ngomong soal standard library, gue pengen nanya ke kalian nih. Di tahun 2026 ini, router bawaan Go sejak versi 1.22 kan udah makin powerful ya. Udah support HTTP method routing dan path variables secara native. Tapi gue perhatiin di komunitas tetap aja kebelah jadi dua kubu. Anyway, kalian sekarang masuk tim mana nih? Tim standard library purist alias ngapain pakai framework kalau pakai net garis miring, HTTP aja udah cukup? Atau kalian tim framework kayak Gin, Fiber, atau Echo yang kelamaan nulis dari scratch, mending pakai framework biar cepet ship fitur. Coba dong, drop komentar kalian di bawah. Kasih tahu gue alasan kalian apa, gue kepo banget, jujur pengen tahu culture di company kalian sekarang kayak gimana. Nanti komentar yang paling make sense bakal gue pin. Alright, moving on. Sekarang kita masuk ke topik yang agak spicy, market update. Banyak banget junior engineer yang nge-DM gue, nanya, bang, ngapain belajar nulis Go capek-capek? Kan sekarang AI bot kayak udah bisa nge-generate REST API Golang complete pakai clean architecture cuma dalam 5 detik. Gini loh teman-teman, emang bener AI sekarang udah jago nulis boilerplate. Kalau kerjaan kalian cuma sekadar bikin endpoint CRUD biasa, yes kalian bakal gampang digantiin. Tapi perusahaan gede, tech giant, startup unicorn, mereka tuh nggak butuh Go developer buat nulis syntax. Mereka masih haus sama GoDev karena ekosistem cloud native dan Kubernetes itu bahasa ibunya adalah Go. AI mungkin bisa nulis API, tapi apakah AI bisa ngedesain sistem yang tahan concurrency 100.000 request per second tanpa bikin memory leak? Apakah AI tahu kapan harus pakai Go routine, kapan pakai worker pool, dan kapan ngunci state pakai mutex biar nggak kena race condition pas flash sale? Not yet. Basically, AI itu asisten kita. Tugas kalian di 2026 bukan lagi ngapalin sintaks, tapi memahami arsitektur. Sistem desain adalah kunci. Selama kalian ngerti how things work under the hood,
karir kalian bakal tetap aman dan lukratif. So, kesimpulannya, Go di tahun 2026 masih jadi sweet spot yang luar biasa. Bahasanya gampang dipelajari, performance-nya brutal, dan pasarnya masih sangat luas buat back-end skala besar. Nggak usah overthinking sama bahasa baru atau AI. Jadikan AI buat ngebantu nulis boilerplate kalian, sementara otak kalian fokus nge-solve masalah bisnisnya. Alright. Kayaknya segitu dulu obrolan kita hari ini. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa komen dan subscribe kalau mau tentang Golang lagi atau request aja di komen materi apa yang pengen dibahas. Siapa tahu jadi ide buat video deep dive gue selanjutnya, entah itu bahas Goroutine, interface, atau setup gRPC. Stay curious, keep writing clean code, and see you on the next one. Bye!